Halo semuanya, kenalin aku Giana Briliana dari INTP Angkatan 57 bersama dengan rekan saya Arsya Dinda dari INTP 57 akan menemani kalian di Nutritionist Talk kali ini episode kedua. Yeay! Nah, buat Nutritionist Talk kali ini kita nggak cuma berdua nih, iya gak, J? Iya, bener banget nih. Kita ditemenin narasumber yang super duper keren banget gak sih, Sya? Siapa ya, Sya? Siapa nih, J? Nah, udah ada nih di layar kakaknya. Ada Kak Salma Nuratika dari INTP Angkatan 53. Halo, Kak. Halo, Kak. Teman-teman semua. Makasih ya udah undang. Ya, Kak. Gimana nih Kak Salma kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kalian gimana kuliahnya? Alhamdulillah baik juga ya, Kak. Bener banget. Alhamdulillah. Baik sih aku alhamdulillah meskipun capek ya PP pulang pergi kerja. Iya, siap, Kak. Alhamdulillah kalau baik nih, Kak. Nah, sebelum kita lebih tahu lagi, kepada Kak Salma, boleh nih, Kak, dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi ke teman-teman sekalian. Oh ya. Halo teman-teman, selamat malam. Nama aku Salma, angkatan IPB angkatan 53 di NTP ya. Dulu di Papet, kenalnya gimana nih? Oh ya, sekarang kegiatan sekarang aja ya. Kegiatan sekarang ini lagi kerja aja sih, kerja di Boyolali, tepatnya di JV Cipogo Agro Lestari, di bagiannya asisten formulator. Wah, salam kenal lagi ya, Kak. Salam kenal, Kak. Oh iya, Kak, karena kita sekarang ada di Nutritionist Talk, nah tentunya kita bakal ngepo-ngepoin Kak Salma nih, ya nggak sih, Sya? Oke, Wah, kalau boleh tahu nih, Kak, Kak sekarang kesibukannya apa aja sih, Kak? Aku ya itu tadi ya kerja di bagian asisten formulator. Selain juga ngebantuin ngeformula, itu juga sering banget ngebantuin bagian quality control bahan baku sih terutamanya. Yang datang itu dicek lah bahannya gitu. Kan nggak selamanya ngeformula terus ya depan laptop, pasti kan juga pusing nih. Ya itu tadi kadang bantuin di bagian quality controlnya gitu. Kak, keren banget ya, Kak. Kayaknya produk banget nih. Kalau Nggak sih, Sya? Bener banget. aku juga baru di posisi ini baru setahun gitu. Jadi masih kayak awam juga. Iya, Kak. Nah, mungkin kita langsung aja nih, Kak, lebih yang jauh-jauh ya kita nanyanya. Oke. Nah, mungkin aku penasaran nih, Kak, kalau misalnya Kakak tuh perasaannya setelah lulus dari INTP IPB itu kayak gimana sih, Kak? Boleh nih diceritain. Oke, perasaannya sih itu dulu ya angkatan tingkat akhir ya, pasti juga lihat temennya yang udah pada lulus, udah pada sidang, itu kayak aku tuh yang termasuk lama sih. Maksudnya dari jangka penelitian sampai ke sidang itu lama sih. Aku penelitian April, sidang tuh bulan Oktober, itu termasuk lama banget kan. Lihat teman-teman yang udah sidang dan udah ada yang kerja itu kayak ya sedih banget gitu kan. Akhirnya di bulan Oktober tuh bisa alhamdulillah sidang, tapi jarak dari sidang sampai dapat kerjaan itu lumayan jauh juga gitu. Oktober aku lulus dapat SKL, terus bulan Mei ya Mei 2021 itu baru dapat kerja. Nah sebelum itu sih kegiatan aku ya nyari-nyari kegiatan lah, enggaknya kerja dulu lah, lumayan kan. Dulu waktu itu pas momen lebaran ya, momen lebaran ini kerja ya sambil aja deh, sambil nyari loker-loker, tapi juga aku mau nyambi kerja nih, biar nggak gabut-gabut amat di rumah gitu. Akhirnya aku kerja bantuin di toko, itu jauh banget ya. Tapi ya udahlah, aku ada kegiatan dulu sembari aku masih apply gitu. Akhirnya kerja di toko berapa ya? 2 minggu dan akhirnya dapat panggilan nih. Alhamdulillah sih
masuknya setelah Lebaran. Jadi aku bisa mempersiapkan lebih dalam lah gitu. Wah, alhamdulillah berarti ya Kak, walaupun sempat apa ya, maksudnya sedih gitu teman-teman udah duluan, tapi Kakaknya jadi termotivasi juga ya Kak, dan akhirnya bisa dapat kerja juga. Dan akhirnya, keren banget nih Kak Salma. Ya nggak sih, Sya? Bener banget, C. Iya nih, Kak. Seperti yang kita tahu, Kak Salma kan bekerja sebagai asisten formulator ya. Nah, Ya. boleh nih Kak diceritakan dulu gimana sih Kak ceritanya Kakak bisa jadi asisten formulator? Oke. Waktu itu tuh di grup kelas tuh banyak banget teman-teman yang nge-share info loker gitu. Itu tuh waktu itu ada temenku yang nge-share info loker dan ternyata ini tuh lokernya di daerah Boyolali deket gitu loh sama daerahku, KKN kan aku. Cobalah gitu, siapa tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu, yaudah coba masuk, akhirnya diterima gitu loh. Awalnya ya berekspektasinya sih bakalan ketemu sama temen-temen yang maksudnya satu jurusan lah, maksudnya sama-sama peternakan, biar sama-sama bisa sharing gitu. Pas tahunya masuk, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Wah, gimana tuh, Kak? Iya, jadi aku tuh di sana termasuknya yang bener-bener jurusan peternakan, asli peternakan gitu loh. Nah, temennya ada sih juga peternakan, tapi dia bagiannya di produksi gitu. Nah, kalau yang formulator ini sendiri pun ini bukan bukan lulusan peternakan bapaknya, tapi udah berkecimpung di dunia peternakan tuh udah lama. Jadi ya ilmunya dan pengalamannya udah banyak gitu loh. Jadi aku tuh dulu ekspektasinya, oh aku bakal punya senior yang udah apa ya lulusan peternakan, jadi lebih dalam tentang peternakan loh. Tapi ternyata bapaknya sendiri bukan lulusan peternakan, tapi it's okay sih. Apa ya, dilihat dari pengalaman beliau yang udah lama, jadi kayak oh beliau ini udah mendalami peternakan meskipun bukan jurusan peternakan gitu. Berarti Kakak dulu awalnya tahu dari grup-grup info lowongan Ya, pekerjaan juga ya, Kak, ya? ya, ya, Berarti kita harus cari info banyak-banyak ya, Kak, buat ya, mendapatkan hal itu. cari info. Biasanya sih sekarang mainnya pakai link ID ya. Itu Nah, link. iya. Nah, itu lebih bisa apa ya dari sekarang ataupun kalian pas tingkat akhir mulai tuh bikin atau mempersiapkan CV atau kalian tentang pelatihan training itu ngebantu sih buat branding kalian gitu di link ID itu gitu. Kalau aku sih sering main linknya jarang sih. Taunya info juga dari kebanyakan teman-teman atau enggak aku carinya di job street gitu. Tapi sering buka link tapi gimana ya jarang main untuk buka jarang main link lah kan kebanyakan ada yang posting atau apa aku lebih mantau gitu loh. Walah. Wah, tapi kita jadi tertarik gak sih, Syah, buat Bener jadi banget asisten nih, C. formulator? Nah, mungkin Kak, kalau misalnya kita berbicara soal skill ya Kak, kan pasti setiap orang punya skillnya masing-masing. Nah, mungkin dari Kak Salma ada nih kayak saran misalnya atau masukan gitu, supaya kita misalnya jadi formulator itu harus ada skill apa sih? Misalnya ada harus lebih efektif Kak, atau skill dari segi apa Kak? Boleh nih Kak, kasih tahu nih Kak buat ke teman-teman. Skill sebenarnya kalau apa ya kita tuh fresh graduate gitu lulusan baru tuh masih belum kadang kan masih belum tahu ya kayak aku lebih kemana nih skillnya kadang nggak ada yang nggak ke peternakan banget kadang juga skillnya masih di luar peternakan gitu nggak apa-apa gitu coba aja dulu semuanya gitu di satu momen yang kalian oh ini skill aku banget tuh ya udah jalan aja gitu terus kalau skill yang dibutuhin di asisten formulator ini ya kayak aku sih masih ini menerapkan di kita kuliah dulu gitu kayak teori-teori yang kita dapat pas kuliah praktikum yang pas di kuliah jadi diterapin sembari juga di apa ya disandingin sama pengalaman yang di lapang tuh gimana gitu kadang kan teori sama yang di lapang tuh beda ya jadi gimana sih kita nyatuin itu gitu. Wah, oke nih Kak, kalau kayak gitu. Mungkin berarti
banyaknya juga didapat dari ilmu-ilmu yang waktu kuliah ya Kak ya. Ya, apalagi ilmu ini pas PKL ya. PKL itu ngebantu banget sih. Kayak, oh kalau kan dulu aku PKL-nya di Pokpan ya, Carum Pokpan yang Balaraja itu. Jadi tahu banget, oh industri pakan tuh gini ternyata gitu. Dari yang awalnya kita ya pas di kuliah itu nggak dapet, tapi pas di PKL tuh dapet gitu loh, kayak sistem kan dulu awal-awal ini PKL itu kan kalau di kalian masih ini nggak ya semester 4 ya atau udah beda? Kita semester 4 ada praktek lapang sih Kak. Tapi belum sih Kak, baru mau nanti. Dulu aku di semester 4. Nah, itu di mana praktikum industri pakan atau kuliah tentang industri pakan itu belum dapat sama sekali. Jadi pas langsung terjun di industri pakannya, langsung ke lapangnya, itu jadi tahu lebih banyak. Jadi pas di kuliah jadi, oh lebih ngerti gitu loh, lebih ke arah, oh ini gini ngerti jadinya gitu. Lebih mudah paham lah sama apa yang diajarkan dosen pas di mata kuliah industri pakan itu. Iya, siap nih Kak. Berarti kita nanti pas PL bisa nih Sya buat dapet skill-skill hal itu. Bener gak sih Sya? Bener banget sih. Ya bener-bener. Manfaatin lah praktek lapang meskipun itu wajib dari kuliah ataupun kalian mandiri gitu loh. Siap Kak. Nah, aku mau tanya lagi nih, Kak. Biasanya ketika di perusahaan sebagai formulator, ada nggak sih, Kak, tanggung jawab lain selain memformulasikan pakan? Tanggung jawab lain, aku selain ngeformula itu, aku juga kadang bikin sampel ya. Soalnya kan apa yang kita ngeformulakan belum tentu hasilnya itu sama apa yang kita ini ibaratnya formula itu ini apa namanya perkiraan gitu. Perkiraan kita segini gitu. Tapi ternyata kan setelah kita tahu hasil labnya atau apa, oh ternyata beda atau kita langsung berikan ke ternak, ternyata kata begasnya kurang nih atau ternyata yang lain lah sehingga ternak ini nggak anu. Jadi kita dari situ kita bisa ngeformula lagi gitu. Jadi aku lebih ke selain ngeformula itu nyoba-nyoba sampel sih, kayak bikin sampel gitu, awalnya bikin sampel terus di lapping gitu, tentang itu sih. Nah, ternyata selain memformulasikan pakan, Kak Salma juga bikin sampel sama nyoba-nyoba sampel gitu ya, Kak. Wah, seru juga ya Sya ya. Nah, mungkin Kak, sekarang kan Kakak di bidang peternakan ya, tentunya pasti banget ini. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan antara Kakak waktu perkuliahan sama pekerjaan sekarang nih, dari segi ilmunya ataupun teori-teori yang Kakak dapetin gitu Kak? Boleh nih Kak, diceritain. Perbedaan sih ada, pasti ada itu. Kayak di teori tuh kita taunya apa ya? Di teori tuh taunya ada batasan lah, misalnya ada batasan di mana kita menggunain bahan itu pas kita kuliah itu ternyata ada batasnya karena dia ada anti nutrisi atau dia ada antitoksis gitu kan ada batasnya. Tapi terkadang justru ini apa ya perusahaan itu kadang nggak mau gitu loh kalau dikasih tahu kalau ini oh kalau teorinya gini tapi aslinya di lapang tuh juga nggak apa-apa gitu nggak terjadi apa-apa gitu ya itu tadi kita nurun ego gitu loh kayak oh ya udahlah pengalaman kan lebih membuktikan daripada teori ya gitu jadi ya udah manut dulu gitu. Berarti emang ada ya Kak, pastinya ada perbedaan yang signifikan ya Kak ya. Ada. Nah, mungkin tapi pastinya sangat membantu ya Kak, teori-teori dari kuliah ataupun pengalaman-pengalaman kuliah pas Kakak kerja ini ya Kak. Membantu banget sih kayak Diary Fit itu ya itu dulu aku ada di Diary Fit itu yang aplikasinya Pak Idat itu ngebantu sih waktu aku awal-awal ya ini awal-awal pas kerja itu kan masih ngeblank ya dari ibaratnya tugas akhir dari sidang Oktober sampai Mei itu kan jaraknya jauh banget gitu pasti kan ngeblank juga aduh formula itu gimana lagi gitu pakai WinFit gimana gitu jadi masih buka-buka lagi bantu gitu kayak Diary Fit, WinFit gitu ngebantu banget jadi
jangan apa ya, kayak praktikum-praktikum slide-nya atau apa, atau catatan yang kalian anggap penting, jangan sampai hilang gitu loh. Pasti ngebantu banget nanti di Siap kerjaan. nih, Kak. Nah, Kak, aku mau tanya lagi. Apa sih, Kak, tantangan terbesar bagi Kak Salma sebagai seorang formulator dan bagaimana cara Kak Salma mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut? Boleh nih, Kak, diceritain. Oh, tantangan terbesarnya sih dulu nganggapnya formatter tuh kayak aduh susah ya gitu. Takut nih, ini kan ibaratnya ya hewan ternak. Kalau kita nyusunnya salah atau apa, kalau dia terus mati tuh gimana gitu. Takutnya tuh itu kan. Tantangannya itu. Terus kadang tantangannya lagi juga bahan baku. Banyak banget yang kayak dipalsuin, ditambahin bahan yang harganya murah nih. Bilangnya murah, tapi ternyata ada campuran bahan lain gitu. Yang ngebuat yang kayak itu bukan standar kita gitu loh. Itu tantangannya sih kayak nyari-nyari bahan baku yang sesuai sama yang kita inginkan gitu. Berarti banyak ya, Kak, dari tantangan-tantangannya. Mungkin boleh juga nih, Kak, dikasih tahu kayak misalnya gimana sih cara mengatasi atau beradaptasi dengan hal-hal tersebut nih, Kak? Oke, awal-awal kerja itu masih bingung juga ya, kayak aku harus ngapain gitu, kayak ih nanti gimana kalau salah, kayak merasa banget kayak bingung gitu loh, kayak takut takut salahnya, banyak takut salahnya. Tapi ngeyakinin diri lagi sih kayak oke, kayaknya jalanin pelan-pelan dulu sambil kita nggak mungkin sendiri gitu loh. Pasti kalau kita pun nggak tahu, kita bisa tanya gitu. Tanya teman atau tanya dosen kalau kita deket banget sama dosen. Tanyalah yang benar-benar kita anggap itu mereka lebih tahu dari kita gitu. Jadi tanya apapun yang kita anggap nggak bisa gitu loh. Jadi itu kayak ngebantu banget gitu untuk nyesuaiin diri waktu terjun ke pekerjaan gitu. Wah, oke nih, Kak. Intinya kita harus banyak bertanya ya, Kak, biar dia nggak sesat di jalan. Ya kayak apa ya? Ya kalau emang bener-bener nggak tahu, ya tanya gitu loh. Kalau emang sekiranya kita, oh yang ini kita masih bisa tahu, masih kita bisa cari lewat Google atau apalah gitu. Tapi kan kadang takut salah atau apa, ya tanya yang lebih berkompeten gitu. Siap nih, Kak. Setuju nggak sih, Syah, sama Bener banget iya, nih, setuju Ci. banget ya. Heeh. Nah, ternyata nggak terasa nih, Kak, kita udah ada di ujung pertanyaan nih sama Kak Salma di Cepet Nutritionist Talk kali banget. ini. Iya iya, ternyata kita udah banyak juga ya tadi nanya-nanyainnya. Nah, mungkin boleh nih, Kak, kasih pesan ataupun saran buat teman-teman INTP ataupun bahkan semuanya di sini, gimana sih, Kak, kalau misalnya mau apa ya, kita mau mengikuti jejak Kak Salma gitu, kayak gimana sih, Kak? Boleh nih dikasih tahu saran atau pesannya? Kalau saran-sarannya sih siapin aja dari sekarang ya, kayak di tingkat akhir itu mesti banyak waktu luangnya selain kita ngerjain skripsi gitu. Pasti ada waktu luang yang lain. Coba deh selagi kita kerjain skripsi yang bikin mumet itu, kita ini lagi deh ikut kayak kegiatan yang menyambung apa ya, menyambung keilmuan kita itu, kayak kita ikut training tentang quality control, kita ikut training tentang cara pembuatan pakan yang bagus tuh, kita ikut training tentang apa ya, ISO atau apa itu. Jadi kita bakal dapat ilmu lagi gitu. Karena ya di dunia kerja itu nggak hanya IPK aja yang dipakai gitu, tapi juga skill kita gitu. Kalau kita udah punya nih basicnya, skill kita udah pernah belajar, pasti lebih dihargai gitu loh, dan akan lebih, aku nggak bilang ini akan lebih cepet sih, tapi seenggaknya kalau kita nggak punya pengalaman atau apa kan juga susah gitu loh. Jadi siapin itu sembari kalau emang belum sidang atau menunggu sidang gitu. Setelah itu sering-seringlah cari-cari tentang loker atau apa, kalau memang ada magang atau apa ikuti aja gitu. Kalau semisal udah selesai sidang atau emang
sanggup untuk pas sebelum sidang itu kan apa ya gimana? Sebelum sidang dan kalian sanggup untuk menjalani magang ya sok mangga gitu, ikut aja magang itu kan banyak ilmu yang kita dapat juga gitu. Banyak-banyak baca di link atau apa itu kan banyak banget tentang cara apply kerja, terus cara gimana sih nanti kalau interview gitu itu di link atau enggak job street itu banyak banget juga. Kalau untuk di posisi kenapa bisa jadi posisi formulator sih asisten formulator ini kayak ya aku juga masih nggak nyangka juga sih gitu. Tapi dicoba dulu aja kalau memang ada loker yang semana kayak misal mirip-mirip tentang asisten formulator, coba dulu aja yakinin bisa itu meskipun nantinya gimana ya udah coba dulu kalau kita nggak nyoba ya nggak bakal tahu gitu nantinya gimana gitu. Wah, keren banget nih saran yang disampaikan oleh Kak Salma untuk teman-teman yang tapi ke depannya. Tentunya emang benar banget sih yang kata-kata Kak Salma tadi ya, Sya ya. Bener banget nih, J. Mungkin teman-teman yang nonton Nutritionist Talk kali ini dapat merealisasikan pesan tersebut yang udah disampaikan Salma tadi. Iya, bener banget. Wah, pokoknya makasih banyak banget nih buat Kak Salma telah menghadiri Nutritionist Talk hari ini, yaitu pada episode kedua. Iya nih Kak, makasih juga atas ilmu, pengalaman, dan pesan dari Kak Salma yang sangat bermanfaat nih bagi kita semua. Nah, kita ada sedikit kenang-kenangan nih buat Kak Salma. Boleh nih operator ditayangkan. Nah, kita ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat nih Kak. Semoga dapat diterima ya Kak. Makasih juga ya. Udah. Iya Kak. Makasih banyak Kak Salma. Makasih ya Kak, sehat selalu Kak. Iya, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari Nutritionist Talk kali ini. Jihan dan aku Marsha, pamit undur diri. Sampai jumpa di Nutritionist Talk episode berikutnya. Yeay, dadah. Makasih. Makasih banget.